Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, terutama wabah yang masih melanda negeri kita saat ini, serta dijauhkan dari macam bencana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita mulai materi kali ini, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: yang pertama, mengidentifikasi pembagian jenis flora di Indonesia, ciri dan persebarannya. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian jenis fauna Indonesia, ciri dan persebarannya. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman yang artinya adalah, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada akhir ayat, Allah menutup ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak. Alfred Russel Wallace merupakan seorang naturalis dari Inggris, melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati di Indonesia pada tahun 1863. Dari penelitiannya, ditemukan garis Wallace yang merupakan garis khayal yang memisahkan antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Pada tahun 1904, seorang zoologis Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok Australia. Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi, memanjang ke utara menuju Kepulauan Aru yang dikenal sebagai garis Weber. Dengan adanya garis Wallace dan garis Weber ini, zona persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona Asiatis yang terletak di sebelah barat garis Wallace. Yang kedua, zona peralihan yang terletak di antara garis Wallace dan garis Weber. Yang ketiga, zona Australia yang terletak di sebelah timur garis Weber. Zona Asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna zona Asiatis memiliki kemiripan dengan fauna yang terdapat di negara Asia. Contoh hewan di zona Asiatis antara lain orang utan, harimau, badak bercula 1, gajah, banteng, dan tapir. Flora zona Asiatis merupakan flora hutan tropis dengan jenis tumbuh-tumbuhan meliputi meranti, kamper, keruing, nangka, dan mahoni. Selain itu, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Zona peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Fauna pada zona peralihan meliputi komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Flora yang bisa ditemukan di zona peralihan antara lain eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, cengkeh, dan ampupu. Zona Australia terdapat di Papua. Fauna pada zona Australia mirip dengan fauna yang ditemukan di benua Australia. Fauna zona Australia meliputi burung cendrawasih, kakatua, kanguru,
kuskus, burung nuri, burung kasuari, dan walabi. Flora yang ditemukan di zona Australia antara lain matoa, cendana, eboni, siwalan, dan pakis. Sang pemimpin, itu tadi adalah penjelasan tentang pembagian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah sekarang Ustadz ingin bertanya, menurut kalian apa yang menyebabkan flora dan fauna yang ada di zona Australia di negara Indonesia memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia itu sendiri? Padahal kedua negara ini terpisah oleh samudra yang sangat luas. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sang pemimpin, dari penjelasan materi, maka dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Demikian materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus video pembelajaran di channel YouTube Al Muslim Jatim. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslim, sekolah sang pemimpin.